Periksa. Ya, haters. Ini dia Yamaha Aerox, New Aerox 155Y Connected. Apa yang beda dari versi sebelumnya? Kalian lihat sendiri, bisa dibilang ramping, lebih lucu. Dan Yamaha New Aerox 155Y Connected ini yang terbaru ada dua versi non ABS dan ABS. Nah, yang ABS ada yang seperti ini. Nanti kita review ABS-nya seperti apa, dan langsung kita review selanjutnya. Perbedaan yang paling mencolok dari versi sebelumnya adalah di lampu. Desain lampu lebih runcing dan lebih sipit dari versi yang sebelumnya. Dan juga jika yang versi sebelumnya adalah di lampu senja terdapat di sini, di samping sebelah sini, kali ini sudah menyatu dengan lampu utama. Jadi desainnya lebih runcing, lebih sporty, dan juga lebih simpel. Dan juga desain New Aerox 155 ini terinspirasi dari R1M, R series lebih tepatnya, R1M, terus ada R6, R25 atau R3, R15. Dan New Aerox ini desainnya diambil dari motor sport Yamaha yang paling sporty tersebut. Dan juga yang di bawah ini sekarang masih sama seperti versi sebelumnya. Ini ada lampu sein, lampu untuk sein kanan dan kiri. Nah, desain yang sporty juga ditunjukkan di bagian bodi samping. Jika versi sebelumnya bodi samping flat, terkesan rata ya. Kali ini dibikin seperti dua layer. Di sini ada seperti dua layer, jadi lebih sporty. Meskipun memang ini hanya sebagai aksen, tapi jika dilihat keseluruhan dari depan ke belakang, Yamaha New Aerox 155 ini terkesan lebih sporty. Ya, kita pindah ke area speedometer. Kali ini speedometer New Aerox Y Connected ini lebih simple dan racing. Terlihat lebih, posisi sudutnya juga manis banget. Oke, kita jelasin satu-satu fiturnya. Oh ya, sebelum itu maaf karena kita tidak mendapatkan unit yang ada akinya, jadi tidak bisa diaktifkan. Jadi kita nggak bisa melihat nih, sayang banget. Tapi nggak apa-apa, kita jelasin satu-satu. Pada posisi atas, di sini ada indikator sein kanan dan kiri, kemudian ada indikator, di sini ada indikator ABS. Tapi kayaknya nggak kelihatan di kamera, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau ada unit yang dapat dinyalain kita jelasin, kalau enggak ya begini aja. Oke, kemudian di bawah ada indikator SSS, Start Stop System dari Yamaha. Kemudian engine check, kemudian ada air radiator, posisi radiator. Air radiatornya jika overheat dia akan muncul. Kemudian di sini ada lampu jauh dan lampu dekat. Nah, yang unik teman-teman, LCD ini dapat kita rubah settingannya, kita bisa rubah-rubah posisinya, gelap terangnya bisa kita rubah-rubah melalui switch yang ada di sini. Nah, meskipun posisinya sedang berjalan, ketika LCD nggak kelihatan, di sini kita bisa setting atau rubah-rubah. Jadi gelap terang dari LCD bisa kita rubah lewat sini. Kemudian kita pindah ke panel stang. Ada apa aja sih di panel stang? Nah, di panel stang masih ada untuk lampu dekat, lampu jauh masih sama posisinya. Kemudian sein kanan dan sein kiri. Kemudian ini klakson. Untuk sebelah kanan di sini ada, ya ini yang tadi kita sebut SSS, fitur SSS atau Start Stop System.
Balik lagi atau kita berpindah lagi ke posisi panel stang. Di panel stang sebelah kiri terdapat lampu jarak jauh dan dekat, kemudian panel indikator untuk lampu sein kanan dan sein kiri, kemudian di bawahnya ada klakson. Kita beralih ke sebelah kanan. Di sebelah kanan ada, ya ini adalah switch untuk SSS atau start stop system. Jadi teman-teman, ini sangat berguna ketika di lampu merah teman-teman bisa mengaktifkan tombol atau fitur ini. Jadi otomatis mesin akan berhenti setelah beberapa detik, kemudian menyala ketika gas diputar. Nah, yang di bawahnya ada fitur hazard, dan di bawahnya lagi yang bawah ini adalah fitur, ya seperti yang sebelum-sebelumnya, fitur untuk start engine. Karena kita dapat melihat dua versi dari Yamaha Aerox ini, antara versi yang Y-connected dan tidak Y-connected, kita bisa melihat perbedaan di dashboard. Kita lihat. Oke, kita pindah ke area dashboard bawah. Ini adalah yang Y-connected dan sudah keyless, jadi nggak perlu pakai kunci. Ini untuk fuel, ini untuk membuka seat, kemudian ini yang keylessnya ya, jadi teman-teman nggak perlu kunci karena remote bisa dipindah atau disimpan di kantong celana. Nah, sementara yang untuk non Y connected posisinya sama seperti varian-varian Yamaha yang biasa, jadi nggak keyless, masih kunci biasa, dan sudah dilengkapi dengan pengaman seperti itu. Kemudian ini masih sama fuel dan seat. Nah, kemudian kedua motor ini dilengkapi dengan bagasi di sebelah sini. Ya, kita buka yang Y connected. Cara bukanya cukup gampang teman-teman, cuma tinggal ditekan otomatis terbuka. Nah, ini cukup untuk menyimpan handphone atau segala macam. Dan Yamaha sudah melengkapi dashboard ini dengan konektor charging, seperti itu, dengan 12 volt. Namun sayangnya teman-teman yang membeli Aerox harus menambahkan lagi konektor tambahan berupa konektor yang untuk USB, karena yang ini belum USB. Tapi nggak masalah, itu gampang aja, beli di toko aksesoris sudah ada. Jadi untuk teman-teman yang pengen mengecharge handphone segala macam, nah ini sudah dilengkapi dengan konektor untuk power outlet, dan jika ditempatkan di sini ditutup, teman-teman nggak perlu lagi ketakutan atau takut untuk basah handphonenya, karena di sini sudah dilengkapi dengan seal yang cukup ketika ada air hujan atau segala macam, air tidak dapat masuk dengan mudah ke dalam box bagasi ini. Untuk tangki bensin New Aerox 155 Y-connected dan yang versi standar, kapasitas tangki bahan bakarnya lebih besar sekarang, karena sekarang menjadi 5,5 liter dari sebelumnya yang 4,6 liter. Nah, kenapa dibesarkan oleh Yamaha? Karena Yamaha mendapat masukan dari konsumen yang terdahulu bahwa kapasitas tangki ini berasa kecil karena sering mampir ke pom bensin, padahal bukan boros, tapi karena kapasitas tangkinya yang kecil. Nah, sekarang sudah diperbaiki oleh Yamaha dengan memperbesar kapasitas tangki bahan bakar menjadi 5,5 liter dari yang sebelumnya 4,6 liter. Nah, untuk bagasi yang sekarang lebih besar dengan kapasitas maksimal 25 liter. Ini cukup untuk menempatkan atau menaruh helm full face. Namun sayangnya helm full face harus dibalik posisinya dengan busa menghadap ke atas, karena jika menghadap ke bawah, busa menghadap ke bawah tidak dapat ditutup jok belakangnya atau jok dari motor Aerox ini. Makanya teman-teman yang takut lecet dengan helmnya, sangat disarankan
menggunakan sarung helm, kemudian ditempatkan di bagasi New Aerox ini dengan posisi yang terbalik. Kemudian Yamaha New Aerox 155 Connected ini juga dilengkapi dengan fitur Y Connected yang dapat digunakan atau dapat di pairing dengan aplikasi yang ada di Yamaha, yaitu Y Connected. Kemudian buka jok, kemudian dibuka lagi tempat untuk aki. Di situ teman-teman bisa langsung scan dan di scan menggunakan aplikasi Y Connected. Maka fitur Y Connected dapat terhubung dan dapat disaksikan lewat handphone. Nah, yang menarik adalah dari fitur Y Connected ini teman-teman bisa melihat posisi terakhir di mana motor berada, terus kemudian RPM, seberapa tinggi RPM-nya. Jadi selain melihat di speedometer, dapat dilihat lewat handphone dan beberapa fitur lainnya. Ini ada fitur yang tersembunyi, rahasia dan sedikit seru. Jadi jika teman-teman yang punya Yamaha New Aerox 155Y Connected ini, gimana jika kehabisan aki dan tidak bisa membuka jok? Tenang, Yamaha memberikan fitur tambahan yang sangat rahasia. Namun kali ini tidak rahasia karena kita akan bongkar, yaitu membuka dengan kunci cadangan. Nah, posisinya ini teman-teman yang agak lucu dan unik. Yamaha menempatkan kunci yang cukup rahasia ketika motor Yamaha Y Connected ini, Aerox Y Connected ini kehabisan aki. Posisi kuncinya terdapat di sini teman-teman. Nah, bukan di atas ini melainkan di bawah dekat shock. Nah, di sini jika teman-teman lihat, kita zoom. Nah, posisi kunci rahasia untuk membuka jok terdapat di bawah sini. Jadi, teman-teman yang kehabisan aki dapat membuka kunci melalui kunci yang di sini. Dan ini dilengkapi dengan penutup. Jadi tidak perlu khawatir jika nanti karatan, nanti tidak bisa dibuka, nanti rusak segala macam. Yamaha sudah menempatkan fitur ini dengan sangat aman, dilengkapi dengan penutup dan seal. Jadi teman-teman nggak perlu lagi takut. Yang ribet adalah ketika motor sedang dipinjam orang atau dipinjam teman, mereka tidak bisa menemukan fitur kunci rahasia ini. Oke, kita lihat sekarang perbedaan yang Aerox 155Y Connected dan yang versi biasa. Perbedaan pertama dapat gampang sekali dilihat dari shock breaker belakang yang Y Connected sudah dilengkapi dengan tabung, jadi seakan lebih sporty, sedangkan yang biasa atau yang non Y Connected shock masih non tabung. Jadi perbedaan pertama di situ ya. Selain dari kunci, yang dapat dilihat oleh orang awam adalah posisi shock. Oke, kita langsung pindah ke posisi filter udara yang lebih besar dari yang sebelumnya. Jadi filter udara ini lebih besar karena kapasitas mesin juga lebih besar. Dan ini menambah performa sedikit. Jadi sangat berguna banget, meskipun agak terlihat besar, namun ini filter udara ini sangat berguna. Kita pindah ke sebelah kanan. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya, kenapa sih New Aerox Y Connected ini tidak dilengkapi dengan rem cakram pada posisi belakangnya? Karena ini untuk mengejar power weight ratio dari motor ini. Nah, perlu diketahui juga rem tromol ini cukup pakem dan cukup untuk motor ini. Meskipun nantinya ada teman-teman yang membore up, nggak masalah karena rem belakang ini cukup pakem ya teman-teman. Oh ya, kemudian untuk yang nggak mau ribet gonta-ganti
kampas rem kalau rem Tromo. Nah, untuk yang rem belakang, ketika teman-teman pengen merubah dengan atau menambahkan dengan rem cakram pun nggak masalah, karena rem cakram di aftermarket sudah beberapa sudah ada yang untuk Yamaha Aerox, jadi tinggal plug and play saja, tidak masalah. Namun untuk yang versi standar memang dibiarkan untuk Tromol, karena untuk mengejar power weight ratio untuk di kelas 150 dan 100 hingga 155, Yamaha Aerox ini paling tinggi di kelasnya dan paling cakep. Nah, selain box filter yang sudah lebih besar dari yang sebelumnya, karena ini berfungsi karena untuk menambahkan udara ketika mesin Yamaha Aerox ini lebih besar dari yang versi sebelumnya. Sekarang kapasitas mesin dari Yamaha Aerox ini adalah 155, teman-teman. Dan klepnya juga lebih besar. Jika yang dulu sekitar 19 kalau tidak salah, 19,5, sekarang 20,5 untuk klep innya. Kemudian untuk diameter sehernya sekarang menggunakan sama yang digunakan dengan Yamaha R15. Jadi posisinya lebih jenong, otomatis kompresinya pun lebih naik. Jadi dibutuhkan pendinginan dari udara dan juga dari radiator. Makanya mesin ini fresh dan masih baru, sama yang digunakan dengan Yamaha NMAX. Nah, haters, kita langsung pindah ke posisi yang buritan atau belakang. Ini spatboard yang kita lihat seakan lebih besar. Ini sangat berguna ketika musim hujan seperti ini, sehingga tidak menciprat ke pengendara yang belakangnya. Namun disayangkan, teman-teman yang pengguna Aerox sebelumnya memotong spatboard ini cukup banyak, jadi lebih kecil sehingga menyiprat ke belakang. Namun Yamaha sudah melengkapi spatboard ini sesuai dengan kebutuhan, apalagi kondisi musim hujan seperti sekarang. Untuk lampu belakang yang versi terbaru ini lebih menyatu dengan bodi. Nah, bisa dilihat menyatu sekali dengan garis bodi, lebih kecil. Dan juga ini satu yang unik di bodi belakang ini, seakan terlihat seperti ada spoiler ya, spoiler kecil yang berguna ketika berkendara sedikit dapat merubah arah angin sehingga anginnya bisa lewat sini. Nah, yang jika lihat lebih seksama, masih sama posisinya di bawah, posisi sen ini di bawah lampu rem yang terdapat di atas. Namun sekarang desainnya lebih runcing. Kita lihat ke belakang lagi secara jauh. Nah, posisinya seperti ini. Jadi dilihat lebih sporty lagi karena lampu terdapat di bawah sini lebih kecil ya. Nah, gimana riding posisi dia? Oke, untuk tinggi badan yang seperti saya, rata-rata 105 cm, posisinya sedikit tinggi tapi masih nyaman. Kenapa seperti itu? Karena Yamaha memberikan jok yang sedikit lebar di bagian pangkat dan juga bisa nggak terlalu keras dan juga nggak terlalu empuk. Ini khas dari Yamaha dari dulu. Serta posisinya terlihat pressing karena dari dulu Aerox ini desain joknya sedikit tinggi dan juga stangnya sedikit rendah. Jadi untuk teman-teman yang suka ngebu, posisinya sangat racing, sesuai dengan tagline dari Yamaha Aerox ini, racing. Dan lihat seperti itu. Dan di sini terdapat grip. Jadi jika teman-teman pengen santai, posisinya bisa sampai ini, relax. Namun jika pengen racing, kaki ini bisa di belakang dan untuk terbang juga sama. Gimana juga posisi boncengan? Tapi kita panggil dulu standman-nya. Oke.
Nah, ini adalah posisi ketika berboncengan di Yamaha ARX 155. Posisi boncengan sangat nyaman karena joknya bertingkat, sedikit terlihat bertingkat. Jadi ketika boncengan itu pembonceng di belakang sedikit merapat ke posisinya merapat ke depan kan, sedikit melancip di belakang. Jadi posisinya nempel. Oh iya, berat motor ini 125 kg untuk versi ABS dan non ABS 125 kg. Jadi power ratio-nya tertinggi di kelasnya. Jadi untuk slot itu sangat nyaman. Namun sayangnya cuma satu, pembonceng di belakang kita cowok. Kalau cewek lebih asli. Nah teman-teman yang di area Temanggung dan sekitarnya bisa mampir ke Yamaha Sudirman, nanti ada Mbak Evi. Ya. Silakan Mbak Evi. Halo, perkenalkan saya Evi. Di sini saya sebagai sales counter. Monggo nanti barangkali mau ada yang ditanyakan Mas Joshua gimana? Nah Mbak, ini kan ada Yamaha Aerox yang baru nih. Iya, betul. Ada 2 tipe. Mbak Evi bisa jelaskan harga dan stoknya mungkin? Oke, siap. Untuk All New Aerox sekarang ada 2 tipe nih Mas Joshua. Yang pertama tipe All New Aerox Connected itu harganya 26.375, sedangkan untuk yang All New Aerox ABS Connected itu harganya 29.985. Jadi buat teman-teman yang pengen beli terjangkau ya Mbak ya? Ya, sangat terjangkau sekali. Kalau untuk warnanya ada apa aja nih Mbak? Oke, untuk setiap tipe itu nanti warnanya beda-beda ya Mas. Untuk yang tipe Aero Connected itu ada warna hitam glossy, hitam doff, warna merahnya merah glossy, sama warna abu-abu. Kemudian untuk yang tipe ABS Connected-nya itu ada 2 warna, warna hitam doff sama silver. Itu varian warna terbaru silver. Oh, ya. Jadi nggak perlu takut karena di sini ada semua stoknya. Iya, ada semua. Tinggal datang sini langsung aja, nanti saya bantu kirim. Oke. Ya. Sip. Oh iya Mbak, yang terakhir ada promo nggak sih Mbak di sini? Untuk promo, khusus promo buat teman-teman harus datang ke sini. Jadi langsung nanti ketemu sama Mbak Evi. Iya, nanti saya bantu. Ya, yang pengen ketemu Mbak Evi juga bisa. Nah, ini nomornya di bawah. Cek link di bawah ini ya teman-teman. Oke. Langsung nanti kita buat teman-teman langsung ke sini aja. Ya, terima kasih. Ya, itulah tadi review motor Yamaha Aerox 155 di Connect ya. Terima kasih buat Yamaha Sudirman Temanggung yang telah menyediakan tempat dan motornya buat kami review. Oh ya, Yamaha Sudirman Motor Temanggung berletak di Jalan Raya Keuangan dan paling mudah di depan Cafe Beriska. Buat teman-teman yang tinggal di Temanggung dan sekitarnya pengen motornya Aerox bisa langsung datang ke sini. Jadi teman-teman bisa pilih mana motor yang teman-teman mau pilih. Banyak motor yang disediakan Yamaha, terutama yang terbaru-baru ya. Dan yang pertama Yamaha Aerox 155. Jadi teman-teman yang pengen langsung ke sini langsung datang saja ke Yamaha Sudirman Motor Temanggung. Nanti link deskripsi dan alamatnya kita taruh di bawah. Tonton terus video-video selanjutnya, review motor apa lagi yang bakal kita review dari sini berhead. Dan see you next video.